Ada orang-orang yang dalam kehidupan masyarakat dia lembut, baik, santun. Tapi dalam kehidupan rumah tangganya boleh jadi dia kasar terhadap keluarganya, keras terhadap istrinya. Dan itu akan berefek di kehidupan kubur hamba. Artinya urusan himpitan kubur ini bukan urusan sederhana. Kadang-kadang seseorang dengan berbagai macam prestasi yang sampai akhirnya jenazah yang mengantar itu ada 70.000 malaikat, itu ada keburukan-keburukan tertentu yang kalau dia belum minta ampun sebelum kematiannya, maka akan berefek pada himpitan kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Arba'in Hadis yang disyarahi oleh Al-Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini Qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kita telah sampai pada hadis kelima tentang hasad atau sifat iri hati. Dan malam hari ini adalah melanjutkan atas apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang hadis hasad ini. Dalam pertemuan yang kemarin kita sampai pada membahas tentang mafasidul hasad atau efek-efek buruk, mafsadah-mafsadah yang ditimbulkan oleh sifat hasad atau sifat iri hati. Dalam pertemuan yang sebelumnya telah dibahas beberapa mafasid dan kita sampai pada poin sebagaimana disinggung dalam hadis bahwa wa may yaku kadzalik falastu minhu wa laisa minni, yang artinya barang siapa di antara hamba-hambaku yang terjerat atau terjangkiti atau menderita sifat iri hati itu, maka aku bukan darinya dan dia bukan dariku. Ini juga di antara mafsadah besar daripada sifat hasad, di mana sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Humaini ini menyatakan berlepas diri dari hamba yang terkena penyakit iri hati ini. Kemudian Imam Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menegaskan bahwa bagaimana nasib seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya menyatakan berlepas diri darinya. Keburukan apa yang lebih bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan berlepas diri darinya. Falastu minhu wa laisa minni. Artinya ketika Allah berlepas diri dari seorang hamba, maka hamba ini tidak ada pelindungnya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang memperhatikannya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, apa yang ditegaskan dalam hadis wa may yaku kadzalik falastu minhu wa laisa minni, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif mengatakan bahwa hamba itu keluar dari wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau zat yang arhamur rahimin kemudian melepas seorang hamba dari wilayahnya karena penyakit hati yang berbahaya ini, maka hamba ini tertutup peluangnya untuk mendapatkan keselamatan atau an-najat. Sebagai turutannya atau konsekuensi yang berikutnya, otomatis ketika zat yang arhamur rahimin berlepas diri dari hamba ini, maka hamba-hamba yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat itu juga akan berlepas diri darinya. Jadi ketika zat yang arhamur rahimin berlepas dari seorang hamba, maka orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat juga akan berlepas diri darinya. Artinya orang yang terjerat penyakit ini dan belum sempat membersihkannya sebelum dia meninggal dunia, maka dia juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari asy-syafi'in. Karena Al-Quran menjelaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Para pemberi syafaat itu bisa memberikan syafaat, tapi tetap syaratnya adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang Allah berlepas diri darinya, maka otomatis asy-syafi'in juga tidak mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada mereka. Di antara mafsadah daripada sifat hasad ini adalah mafsadah yang didapatkan pasca kehidupan dunia, yaitu berupa dhiqul qabr wa dhulmatuh. Dhiqul qabri wa dhulmatuh. Jadi sempitnya kehidupan di alam kuburnya dan kegelapannya. Tentu ini maknanya adalah bukan makna fisik ya. Sempit yang sifatnya fisik atau kegelapan yang sifatnya material, enggak. Tapi tentu ini maksud adalah kesempitan dan kegelapan maknawi. Karena Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarih menjelaskan bahwa luas atau sempitnya kubur seseorang itu bergantung pada luas dan sempitnya hati serta jiwa orang itu. Ketika hati seorang hamba itu luas, ya, dia punya sa'atus sadr, maka seluas sa'atus sadrnya dia juga akan mendapatkan sa'atul qabr. Nah, dhiqus sadr akan berakibat pada, akan berkonsekuensi pada dhiqul qabr. Nah, dan orang yang terkena penyakit hati itu tanda bahwa hatinya sempit, hatinya ciut, hatinya kecil. Dan di alam kubur dia juga akan mendapatkan kehidupan alam kubur yang juga sesak dan sempit. Nah, dalam bagian ini Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ketika hendak berbicara tentang dhiqul qabr atau himpitan kubur ini, kemudian membawakan sebuah riwayat tentang salah seorang sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Riwayat beliau bawakan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam ketika suatu hari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi keluar mengantar jenazah orang yang bernama Sa'ad. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa saat itu di antara para malaikat yang mengantar jenazahnya itu tercatat sampai 70.000 malaikat. Ada salah seorang sahabat Ar-Rasul bernama Sa'ad, ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, itu para malaikat yang mengantarnya berjumlah 70.000. Luar biasa ini. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sementara mengantar jenazah ini, beliau mengangkat kepalanya ke arah langit dan berkata, "Mithlu Sa'ad yudham." Apakah orang seperti Sa'ad, orang yang sampai para malaikat yang mengantarnya itu berjumlah 70.000, ini dia masih mendapatkan himpitan kubur? Mithlu Sa'ad yudham. Nah, Rasul mengatakan bahwa ternyata orang seperti Sa'ad ini juga yudham, juga mendapatkan himpitan kubur. Nah, apa masalahnya? Nah, perawi
ketika mendengar cerita ini dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, kemudian dia berkata kepada Imam Ja'far, "Ju'iltu fidak. Inna nuhaddits annahu kana yastakhif bil baul." Kata orang-orang yang sedang mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far alaihissalam ini berkata, kita pernah mendengar tentang saat ini dia termasuk orang yang meremehkan urusan al-baul atau urusan kencing. Boleh jadi dalam hal nadhafahnya dan lain sebagainya. Apakah karena itu? Faqala Shadiq alaihi salam, Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam kemudian berkata, "Ma'adzallah, tidak, bukan karena itu. Innama kana min za'arah fi khuluqihi ala ahlih." Kamu tahu kenapa saat dengan segala prestasi dan kebaikannya dia juga mendapatkan semacam himpitan kubur? Itu dikarenakan dia berlaku kasar dan keras kepada keluarganya. Ada orang-orang yang dalam kehidupan masyarakat dia lembut, baik, santun. Tapi dalam kehidupan rumah tangganya boleh jadi dia kasar terhadap keluarganya, keras terhadap istrinya. Dan itu akan berefek di kehidupan kubur hamba. Artinya urusan himpitan kubur ini bukan urusan sederhana. Kadang-kadang seseorang dengan berbagai macam prestasi yang sampai akhirnya jenazah yang mengantar itu ada 70.000 malaikat, itu ada keburukan-keburukan tertentu yang kalau dia belum minta ampun sebelum kematiannya, maka akan berefek pada himpitan kubur. Nah, riwayat ini dibawa oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ini sebagai pelajaran bahwa kamu jangan terlalu merasa aman dengan kebaikan-kebaikanmu. Kalau kamu masih punya keburukan-keburukan yang belum kamu mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang keluar dari dunia ini dengan sifat hasad pasti punya konsekuensi dalam kehidupan di alam kuburnya. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian menegaskan lebih jauh bahwa penyakit iri hati ini punya mafsadah dunyawiyah wa ukhrawiyah. Ada efek buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunianya dia menderita, nanti akan dijelaskan. Di kuburnya dia akan mengalami kegelapan dan kesempitan. Dan ketika dibangkitkan nanti pada kehidupan yang selanjutnya, wa yuhsyaru fil akhirati miskinan muta'alliman, miskin. Dia boleh jadi akan kehilangan banyak amal baiknya. Nah, bagaimana nanti akan kita ikuti penjelasannya. Di antara mafsadah sifat hasad ini adalah karena sifat hasad ini dia memproduksi keburukan-keburukan yang lain. Kemarin sudah kita bahas tentang bahwa sifat hasad akan juga memunculkan sifat seperti al-kibr, kesombongan. Bukan hanya itu, sifat hasad biasanya diikuti dengan ghibah. Orang yang tidak suka dan iri pada seseorang, pasti dia mengunjingnya. Bukan hanya itu, dia ingin orang itu punya banyak masalah, berseteru. Dia kemudian selain menghibahnya juga melakukan namimah. Ya, apa caranya orang yang dia iri ini terlibat masalah dengan orang lain. Dan bagaimana supaya terlibat masalah? Dia harus melakukan kerja-kerja seperti namimah. Melakukan upaya-upaya adu domba antara orang yang dia jadikan sebagai objek hasutan dan orang lain. Wasyatem, kadang-kadang menjelekkannya, mencelanya, menghinanya, wal idza, dan mengganggunya. Dan masih banyak hal-hal lain atau keburukan-keburukan lain yang muaranya adalah sifat iri hati. Jadi sifat iri hati ini akan menarik seseorang untuk melakukan berbagai macam keburukan. Dari mulai ghibah, namimah, syatam, idza, dan lain sebagainya. Di mana masing-masing keburukan yang ditimbulkan oleh sifat hasad ini sudah cukup untuk menggiring seseorang pada kebinasaan dalam kehidupan ukhrawinya. Nah, setelah
berbicara panjang lebar tentang mafasidul hasad, keburukan-keburukan sifat hasad, meskipun nanti dalam lanjutan keterangan akan kita singgung ya beberapa mafsadah yang lain. Cuma memang akhirnya sifat ini harus diobati. Kita harus melakukan al-ilaj. Nah, pengobatan itu ada dua. Ada al-ilaj al-ilmi wal fikri wal nazari, ada al-ilaj al-amali. Ada pengobatan yang berangkat dari pemikiran, dari teori, ya. Ada memang upaya-upaya praktis yang harus dilakukan untuk seseorang menghilangkan sifat hasad dari dalam dirinya. Nah, di bagian pertama kita akan berbicara tentang al-ilaj al-ilmi wal fikri. Nah, bagaimana dalam tataran teori kita berupaya untuk menghilangkan sifat hasad ini? Al-Imam Al-Humaini kemudian mengajak kita untuk berpikir dalam rangka mengobati sifat ini ya. Kata beliau, coba pikir ya, wahai orang yang terjerat sifat iri hati. Inna hasadaka la yadurral mahsud. Kamu ini kan kalau iri sama seseorang, kamu ingin menjatuhkan orang itu kan. Ketahuilah bahwa ketika kamu iri, sifat irimu itu sama sekali tidak akan membahayakan kenikmatan yang dia miliki atau kesempurnaan yang dia miliki. Tidak ngaruh apa-apa. Jadi kamu iri itu, kamu hanya melakukan hal yang sia-sia. Orang yang iri, orang yang ingin menjatuhkan al-mahsud. Tapi harus kamu sadari apakah sifat irimu itu akan berpengaruh buruk kepadanya. Tidak punya pengaruh apa-apa. Kemudian Imam ini menegaskan bahwa dengan sifat irimu tidak kesempurnaannya, tidak nikmatnya akan hilang. Tidak. Tetap nikmatnya tetap ada. Bahkan bagi orang yang kamu jadikan objek iri hati itu bisa berubah menjadi irimu itu bisa berubah menjadi manfaat duniawi dan ukhrawi. Manfaat duniawi kalau emang dia musuhmu, maka dia akan berbahagia ketika engkau menderita melihat kesempurnaan dan nikmat yang ada padanya. Itu manfaat duniawi bagi orang yang al-mahsud, yang kamu jadikan objek iri hati. Dan manfaat ukhrawinya, kalau akhirnya sifat hasudmu ini menarik kamu untuk menghibahnya, untuk melakukan keburukan-keburukan kepadanya, untuk mengganggunya, untuk mencelanya dan lain sebagainya, maka keburukan-keburukanmu ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Artinya apa? Keburukannya akan diberikan padamu dan kebaikanmu akan diberikan kepadanya. Jadi kamu rugi dunia dan akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kamu harus berpikir jernih, yang logis, yang bijaksana, yang pandai. Kamu harus sadari bahwa sifat irimu itu tidak akan mendatangkan kerugian apapun kepada orang yang kamu jadikan sebagai objek iri hati. Bahkan boleh jadi akan berubah menjadi manfaat baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, pemikiran seperti ini itu setidaknya kalau akhirnya kita mau melakukan introspeksi, kita mau melakukan perenungan, maka kita tidak punya jalan lain. Kalau kita mau hidup waras, mau hidup logis, ya, kita percaya dengan nalar dan pemikiran kita, ya kita mau tidak mau kita harus buang sifat iri hati ini, karena alih-alih tidak memberikan manfaat, bahkan bisa mendatangkan bahaya bagi diri kita. Kenapa kita pertahankan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang bahkan berpotensi untuk mendatangkan kerugian bagi kita? Apa alasan kita mempertahankannya? Apakah mungkin sifat iri ini dihilangkan? Mungkin. Memang an-nafsul ammarah, kadang-kadang ya, penyakit hati ini memang kadang-kadang seakan-akan sulit untuk dihilangkan. Artinya kadang-kadang kebencian kita pada seseorang yang berdasarkan iri hati ini memang seakan tidak mungkinlah kita akur dengannya, tidak mungkin kita mundur untuk membencinya, tidak mungkin kita berhenti untuk menjatuhkannya. Kadang-kadang kita melihat penyakit hati itu bisa seperti itu adanya. Tapi itu adalah memang an-nafs al-ammarah bisu,
akan mengilhamkan pada pemikiran kita bahwa kamu tidak mungkin lepas dari sifat iri hati ini. Setan pun sebagai musuh eksternal kita yang juga berusaha untuk menjatuhkan kita juga mengatakan bahwa tidak mungkin kamu akan berbaikan dengannya, tidak mungkin. Digambarkan seakan-akan sifat ini tidak mungkin kita hilangkan dari diri kita, padahal itu sangat mungkin untuk dihilangkan. Nah, Imam Khomeini menegaskan bahwa selama kita hidup di dunia ini adalah alamut tabaddul, adalah alam perubahan. Kita bisa merubah diri kita menjadi semakin baik dan semakin baik, semakin bersih dan semakin bersih. Dan karena itu di Al-Quran ada perintah tentang tazkiyatun nafas. Dan betapa beruntungnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alangkah beruntungnya orang yang mampu melakukan pembersihan terhadap jiwa dan dirinya. Berarti pembersihan jiwa dan diri serta hati dari berbagai macam penyakit itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita hidup di dunia, kita mampu untuk menciptakan perubahan dalam diri kita. Tinggal masalahnya tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Artinya kalau kita punya penyakit hati ini yang masih baru, kita baru terjangkiti penyakit hati dan segera kita bersihkan, ya mudah. Tapi kalau penyakit hati ini kita biarkan ya ada dalam diri kita, dengan bertambahnya waktu semakin menahun, semakin akarnya semakin kuat. Dalam hal ini Imam Khomeini menggambarkan dengan tanaman-tanaman yang masih baru tumbuh, yang akar-akarnya belum menghunjam kuat di dalam tanah, itu tinggal kita tarik dengan ujung jari, akan tercerabut sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau tanaman itu kita biarkan kemudian membesar sehingga menjadi pohon yang menjulang tinggi besar dan batangnya sudah besar, kamu tidak mungkin mencabutnya dengan tangan. Kamu bisa robohkan, tapi dengan kerja yang jauh lebih berat. Karena itu penyakit-penyakit hati ini sebelum terlalu mengakar dan sebelum menggurita, cepat-cepat cerabut dari akarnya dan buang. Jangan kau biarkan sampai penyakit itu kemudian mengakar. Dan kalau sudah mengakar, kamu nanti tidak berdaya untuk menghilangkannya, ataupun kalaupun bisa, itu dengan kesulitan yang luar biasa. Karena itu kata Imam Khomeini, selama kamu hidup di dunia ini, apalagi kamu masih muda-muda, jangan pernah menunda untuk melakukan tazkiyatun nafas. Bersihkan dirimu, bersihkan hatimu, lakukan tazkiyatun nafas selama kamu masih muda. Karena di saat kamu muda, menghilangkan penyakit-penyakit hati itu jauh lebih mudah ketika dibandingkan ketika kamu sudah masuk usia tua. Tetap bisa dibersihkan, tapi berat, susah. Bahkan sebuah penyakit yang sudah mengakar itu, bahkan orang sudah hidup dengan penyakit itu, dia merasa nyaman bahkan dengan penyakit itu, berbahaya nanti. Nah, dalam bagian ini Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian mengutip nasihat dari guru beliau Syekh Syah Abadi qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Jadi Al-Arif Al-Kabir Syekh Abadi ini kata Imam Khomeini pernah berpesan seperti ini. Innal insan fi izzi syababihi wa quwwati futuwatihi yakunu aqdar 'alal wuquf biwajhil mafasid al-akhlaqiyah. Yang artinya seorang manusia itu di masa mudanya dia masih punya kemampuan yang lebih untuk menghadapi keburukan-keburukan akhlak. Ya, ini yang masih usianya muda ini, Anda punya peluang yang lebih besar, punya kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kita yang mungkin sudah berkepala 5 atau mungkin yang berkepala 6. Yang masih muda-muda itu membersihkan penyakit hati jauh lebih mudah. Jangan ditunda, bersegeralah. Naam, fala tatruku hadhihi alquwa tadi min aydikum. Ya, kekuatan di masa muda jangan kau biarkan sampai kekuatan itu hilang.
Sehingga kamu masuk usia tua dan kamu harus menghadapi berbagai macam penyakit hati yang luar biasa berat. Kalau kamu sudah masuk di ayyam asy-syaikhukhah, masa tua, kamu akan menghadapi kesulitan yang lebih dalam rangka melakukan tazkiyatun nafs. Lebih jauh, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menegaskan lewat hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di mana dalam makna hadis dikatakan bahwa innal khulud fil jannah au fin nar manutun biniyatil insan. Jadi keabadian di surga atau di neraka itu bergantung pada niat manusia. Nah, niat yang busuk, sementara niat yang busuk adalah buah dari akhlak-akhlak yang busuk, akhlak-akhlak yang buruk. Jadi al-mafasid al-akhlaqiyah, ya, keburukan-keburukan akhlak seperti penyakit hati yang namanya iri hati itu, ini akan memunculkan niat-niat yang busuk. Niat yang busuk itu ada muaranya. Bagaimana kita bisa punya niat yang busuk? Ketika kita punya keburukan-keburukan akhlak. Kita punya penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit-penyakit hati ini yang akan melahirkan niat-niat busuk. Contoh tadi itu kan, jelaskan. Ketika seseorang iri, maka dia akan menggunjing. Maka dia akan mencela. Maka dia akan mengganggu. Maka dia akan memfitnah. Maka dia akan mengadu domba. Tapi kalau seandainya kita tidak punya iri hati, maka kita tidak, artinya niat busuk tidak punya muara, tidak punya pijakan. Nah, penyakit-penyakit hati ini adalah tempat munculnya atau lahirnya niat-niat yang busuk. Karena itu, jangan biarkan niat-niat busuk ini punya lahan yang subur untuk tumbuh dan bermunculan. Bagaimana caranya? Tazkiyatun nafs. Bersihkan dirimu dari berbagai macam penyakit hati, dari keburukan-keburukan akhlak. Maka nanti niat yang muncul adalah niat-niat yang baik. Niat-niat yang buruk itu tidak punya pijakan, tidak punya lahan. Ini keterangan Al-Arif Al-Wasil Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, kemudian beliau kembali di tataran teori dan pemikiran, itu mengajak kita untuk berpikir, memberikan kita pengetahuan. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan, ingat wahai hamba, wahai manusia, ada banyak ilmu yang kamu miliki, tapi ilmumu belum menjadi iman. Kamu jangan merasa bangga, jangan merasa hebat hanya kamu dengan mengetahui sesuatu. Karena pengetahuan itu berbeda dengan iman. Pengetahuan itu urusan akal. Sementara iman urusan hati. Boleh jadi kamu ini punya banyak pengetahuan, tapi pengetahuanmu hanya berhenti di pengetahuan, berhenti di akal. Belum sampai pada iman yang diyakini oleh hatimu. Nah, apa yang kita fahami tapi belum kita imani, itu tidak akan merubah diri kita. Sekedar pengetahuan tidak akan merubah diri kita. Pengetahuan yang menjadi iman yang akan merubah diri kita. Kemudian beliau menjelaskan, kita ini secara pengetahuan tentang iman ini ya, tentang prinsip-prinsip akidah, pengetahuan kita sudah cukup. Ya. Bahwa Allah itu adil, itu kita semua mengetahui kan. Dan boleh jadi secara pemikiran kita yakini bahwa Allah itu adil. Ada di antara kita yang sangsi bahwa Allah itu tidak adil? Semua kita secara pengetahuan mengatakan bahwa Allah adil. Nah, kalau emang Allah adil, ternyata masalah bahwa Allah ini maha bijaksana dan maha adil itu hanya berhenti di pengetahuan kita, belum sampai pada iman. Karenanya kita iri hati. Padahal kalau pengetahuan kita akan kemahaadilan dan kemahabijaksanaan Allah itu tidak hanya berhenti pada akal kita dan masuk pada kolbu kita dan menjadi iman, maka kita tidak mungkin iri hati, kita tidak mungkin protes, kita tidak mungkin murka atas apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
Padahal baik yang dikatakan oleh para urofa atau oleh para hukama atau oleh para mutakallimin, ya, semua menyatakan dalam keterangan-keterangan mereka bahwa Allah itu adil dengan berbagai macam dalil dan bukti. Cukuplah secara argumen-argumen apa namanya itu yang bermuara pada nalar dan rasio, itu kita sudah yakin bahwa Allah itu maha adil. Tapi jangan sampai ini berhenti dalam tataran pengetahuan. Harus sampai pada iman. Kamu harus, apa yang kamu ketahui tentang bahwa Allah itu maha adil, Allah maha bijaksana, harus sampai pada titik kamu yakini. Dan bukti bahwa kamu yakini ada efeknya dalam pemikiran dan perilaku. Sebagai barometer, kalau kita masih iri kepada hamba Allah, ini tanda bahwa keyakinanmu akan keadilan Allah hanya berhenti di pengetahuan, belum sampai pada iman. Kalau sudah sampai pada iman, kamu tidak mungkin iri. Kata Imam Al-Khumaini, qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Nah, lebih tegas beliau mengatakan, hasad itu bukti tidak adanya iman. Nah, ini pernyataan yang tegas. Beliau ungkapkan bahwa ketika seseorang itu terjangkiti penyakit iri hati, ini bukti bahwa dia tidak punya iman. Loh, kok bisa? Lihat keterangannya. Kata beliau, dan hendaklah difahami bahwa orang yang terjangkiti sifat iri dan dia berharap agar nikmat atau kesempurnaan yang ada pada orang lain itu hilang, dan dia menanam dengki dalam hatinya terhadap orang-orang yang mendapatkan nikmat dan kesempurnaan dari Allah, sebenarnya dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak mengimani bahwa memang Allah itu dengan keadilannya dan dengan kemahabijaksanaannya, dia lebih tahulah nikmat-nikmat ini atau kesempurnaan-kesempurnaan ini diberikan kepada siapa di antara hambanya. Nah, kalau kita yakini pembagian Allah itu adalah adil dan berdasarkan maslahat yang paling sempurna, seharusnya kita tidak pernah iri atas nikmat dan kesempurnaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Supaya mudah untuk kita pahami, coba kita tanya pada diri kita, menurut kita itu Allah itu adil apa enggak? Pasti jawabannya adalah adil. Kalau kita menyatakan Allah tidak adil, ya berarti sama dengan kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita meyakini Tuhan itu dengan segala sifat kesempurnaan, dan diantaranya adalah keadilan. Kalau ditanya kepada kita, apakah Allah itu adil menurut pandanganmu? Pasti jawaban kita, Allah adalah adil, maha bijaksana. Nah, kalau Allah adil, maka sifat iri hati tidak punya pijakan seharusnya. Kalau memang dalam pandangan kita Allah itu adil, maka kita seharusnya tidak terjerat oleh penyakit hati yang namanya iri hati. Karena orang yang iri itu adalah pertanda bahwa dia tidak meyakini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia melihat pembagian Allah itu tidak adil atau salah. Jadi secara tegas yang ini mengatakan bahwa innal iman bil adl yunaqidul hasad. Iman Anda pada keadilan Allah itu bertentangan dengan sifat hasud. Kalau Anda meyakini Allah itu adil, seharusnya Anda tidak terjerat oleh sifat iri hati. Jelas sekali. Innaka idza kunta tarallaha adilan la ra'aita taqsimahu adilan aidan. Kalau Anda meyakini bahwa Allah itu adil, maka Anda juga akan meyakini bahwa pembagiannya juga adil. Jelas kan? Nah, dalam sebuah hadis qudsi yang kembali dibawakan oleh Al-Imam Al-Khumaini dalam syarah hadis hasad ini, Allah berkata, innal hasuda yashihu biwajhihi amma qasamtuhu bainal ibad. Orang yang hasud itu adalah orang yang dia tidak setuju atau tidak suka atau murka dari apa yang aku berikan kepada atau yang aku bagikan kepada hamba-hambaku. Wa huwa sakhitun ala ni'ami. Dia marah, dia murka atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Nah, seharusnya hati yang tunduk ya pada
poin-poin keimanan atau prinsip-prinsip keimanan yang sudah dia pahami, seharusnya dia tidak terlibat dalam sifat iri hati ini. Nah, bahkan kalau seandainya seseorang itu terus-menerus melakukan perilaku iri, maka ini sebenarnya secara tidak langsung dia menuduh bahwa Allah itu zalim. Bukan hanya menganggap Allah tidak adil, tapi pada saat yang sama menyatakan Allah tidak adil itu sama dengan kita menuduhkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah seperti itu, meskipun tidak dia ungkap dalam bentuk kalimat-kalimat yang istilahnya nyata, tapi perilakunya adalah bisa dilahirkan dalam bentuk kalimat bahwa Anda tidak suka dengan pembagian Allah ini. Anda menganggap Allah salah memberikan hal-hal ini kepada hamba-hambanya. Dan secara tidak langsung Anda sebenarnya sedang menuduh bahwa Allah itu zalim. Nah, kalau kita punya anggapan seperti itu kepada Allah, maka Allah akan menghukum kita sesuai dengan anggapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita yakini dalam kehidupan dunia ini juga akan berefek pada kehidupan akhirat. Kalau kamu seperti ini di dunia, di akhiratmu kamu juga seperti itu. Al-Quran mengatakan, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya, kalau Anda di dunia ini ya menganggap Allah tidak adil atau Allah zalim, maka Anda juga di akhirat akan mempunyai keyakinan yang sama. Dan bayangkan apa yang bisa menyelamatkan diri kita kalau seandainya kita itu kemudian meninggal dalam keadaan kita menganggap Allah itu tidak adil dan zalim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika sifat ini terus-menerus menggerogoti hati manusia, maka hati manusia akan mati. Dan kalau hati manusia mati, hati itu tidak punya cahaya. Di Al-Quran dikatakan, wa man lam yaj'alallah wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Kalau Allah tidak memberikan cahaya pada seorang hamba, maka dia tidak punya cahaya. Dan itu arti kegelapan. Kehidupan kita dikubur, kegelapan kehidupan kita pasca kehidupan dunia ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah bagaimana kita mengobati sifat hasad ini dari sisi pemikiran dan teori. Tapi tidak cukup. Kita perlu mengobatinya secara teoritis, ya, tapi perlu juga mengobatinya secara praktis. Ada al-ilaj al-ilmi wal fikri, ada juga al-ilaj al-amali. Nah, apa al-ilaj al-amali? Kita lihat apa yang disarankan oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kata beliau, kalau kamu hendak terlepas dari sifat iri hati, maka selain pengobatan yang sifatnya teoritis tadi itu, pemikiran, adalah pengobatan-pengobatan praktis. Bagaimana? Kata beliau, yang pertama caranya kamu harus berusaha menunjukkan cintamu kepada al-mahsud. Padahal kamu kan terlibat iri hati kan. Justru orang yang kamu jadikan objek iri hati ini, al-mahsud ini, kata yang ini, tunjukkan cintamu kepadanya, kekagumanmu kepadanya, apresiasimu kepadanya. Padahal kamu tahu, jujurnya aku ini tidak suka sama orang ini. Tapi dalam rangka pengobatan, lakukan apresiasi, puji nikmat yang ada padanya. Puji kesempurnaannya. Berikan apresiasi. Ini dibenarkan karena apa? Karena kita dalam rangka mengobati sifat iri hati kita. Yang Khomeini mengatakan bahwa memang pada hakikatnya engkau ingin mengganggunya, engkau ingin menjatuhkannya, engkau ingin memusuhinya, engkau ingin membuka beragam keburukan dan kejelekannya orang yang menjadi objek iri hatimu ini. Tapi dalam rangka pengobatan praktis, alaika an ta'mal khilafan lima turiduhun nafas.
apa yang kamu diajak untuk berbuat buruk terhadap al-mahsud, kamu harus melawannya. Kamu harus menunjukkan penghormatan padanya. Dan kamu paksa lisanmu untuk membicarakan kebaikan-kebaikannya. Kalau kita mau mengikuti iri hati, kita ingin membicarakan keburukannya, bahkan kita ingin memfitnahnya, bahkan keburukan yang tidak ada padanya kita ingin dustakan atau fitnahkan untuknya. Tapi tidak. Ajak lisanmu untuk belajar memujinya. Wahmil lisanaka ala ay yadhkur mahasina, dan sebarkan perbuatan-perbuatan baiknya, sifat-sifat atau perangai-perangai baiknya. Kata Imam Khomeini, ini memang di awal sulit, tidak gampang. Tapi the power of love, kata Imam Khomeini, kekuatan mahabbah ini. Jadi kalau kamu tunjukkan cinta, nanti pelan-pelan orang yang kamu benci ini akhirnya akan kamu cintai. Dengan kamu menunjukkan cinta, kekuatan cinta ini juga akan mendatangkan cinta. Luar biasa. Kita ini kan kadang-kadang selalu menggunakan kekuatan kebencian, padahal kebencian itu sangat lemah. Kebencian itu hanya akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dan kebencian-kebencian yang lain, efek-efek buruk yang lain. Tapi kalau kamu gunakan cinta, maka kamu tidak tahu bahwa cinta ini juga akan menimbulkan cinta-cinta yang lain. Dan bukan tidak mungkin kebencianmu akan berubah menjadi cinta. Dan kamu dengan mudah terbebas dari sifat iri hati. Dan kalau itu yang kamu dapatkan, kamu dapat keuntungan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Nah, memang di awal tidak mudah. Namun kekuatan cinta akan menunjukkan keajaibannya kalau kita mau melakukannya. Nah, itu adalah kekuatan cinta dalam rangka kita mengobati sifat iri hati yang ada pada diri kita. Nah, seseorang yang kemudian ketika dia belum sempat membersihkan dirinya dan dia kemudian tapi dia dalam rangka membersihkan dirinya dan dia belum sempat bersih, kemudian dia keburu meninggal. Nah, Allah akan menghitung kita dengan niat kita. Ini hamba ini dia berusaha setengah mati untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit hati. Kalaupun ajalnya keburu tiba dan dia belum berhasil membersihkannya, dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berpeluang untuk mendapatkan syafaatus syafi'in. Jadi orang yang sudah mengarah pada kebaikan, seandainya sebelum dia berhasil ajalnya keburu tiba, dia akan diliputi oleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Dan ketahuilah, kata Imam ini, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mengarah pada kebaikan, bersungguh-sungguh untuk menjadi baik, aku akan tunjukkan jalan-jalan menuju kebaikan. Dia tidak sendirian. Ada bantuanku, ada inayahku, ada taufikku, ada rahmatku. Asal hamba itu mau melangkah pada arah yang baik, aku bersamanya, aku mendukungnya, aku menolongnya. Karena itu jangan pernah ditunda untuk kita kemudian mulai melangkahkan langkah-langkah kita ini di arah kebaikan. Karena meskipun kita belum sampai pada tujuan, kita akan diliputi oleh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian akhir Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menyinggung tentang hadithur rafa. Hadith ar-rafa. Hadith ar-rafa itu artinya ada sebuah riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi di mana Rasul menegaskan innallaha rafa'a an ummati tis'a. Jadi ada 9 hal yang Allah angkat dari umatku, dan diantaranya wa minha al-hasad. Artinya hadis ini memang seakan-akan memberikan kita keamanan, karena kita umat Muhammad, maka kita dijauhkan dari akibat buruk daripada sifat iri hati. Tapi kan hadis ini ada keterangannya. Wa minha al-hasad idza lam yadhhar min khilali yadihi aw lisanih.
Jadi sifat iri ini kalau hanya berhenti di hati kita dan kita tidak melakukan hal-hal untuk mengganggu, ya, memfitnah, artinya iri hanya berhenti di hati kita, kita tidak suka lah. Dan kita ingin hilang nikmat dari orang yang kita jadikan objek iri hati. Tapi kita tidak berbuat apa-apa, tidak mencelanya, tidak menghibahnya, tidak memfitnahnya, tidak melakukan hal-hal untuk dia jatuh atau untuk nikmat itu hilang darinya, enggak. Tapi memang kita iri, kita ingin agar jatuh, tapi kita belum melakukan apa-apa, baik dengan lisan kita maupun amal kita. Nah, penyakit hati yang seperti ini tidak baik, tapi ini diangkat, azabnya diangkat dari umat Muhammad. Artinya kita bisa diampuni. Kalau sifat iri itu hanya berhenti di hati kita, tanpa kita teruskan lewat lisan kita atau lewat perbuatan-perbuatan kita. Itu namanya hadithur rafa, diangkat ini dari umatku, artinya kita diselamatkan. Nah, tapi Imam Humaini mengomentari hadis ini bahwa meskipun ini benar adanya, tapi jangan kamu anggap orang yang sudah punya penyakit iri hati itu biasanya lisannya tidak berhenti, amalnya juga tidak berhenti. Dia pasti akan, artinya sedikit sekali orang yang selamat, ya, kalau dia punya penyakit iri hati kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang dosa terhadap orang yang dia jadikan objek iri hati. Jarang sekali orang selamat. Karena itu kamu jangan terlalu merasa aman dengan adanya hadis ar-rafa ini. Tapi kamu fokus untuk bagaimana caranya kamu membersihkan sifat iri hati dari dalam dirimu. Nah, terakhir izinkan saya untuk sebelum saya bacakan kembali hadis supaya kita ingat kira-kira apa yang tertuang dalam hadis ini, saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Al-Quran di mana Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu iri terhadap orang-orang atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari anugerahnya? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim ini di dalamnya termasuk Muhammad wa alu Muhammad, al-kitab, ya, al-kitab dan hikmah, wa ataituhum mulkan azima, dan aku berikan kepada mereka itu kekuasaan yang maha besar atau yang agung. Nah, terhadap ala Ibrahim, karena itu Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sucinya ini termasuk al-mahsudun. Ada orang-orang yang tidak mau menerima bahwa memang Allah memberikan keutamaan dan fadilah kepada Al-Ibrahim. Di dalamnya ada Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Ada orang-orang yang memang tidak bisa lepas dari sifat iri. Karena apa? Karena Allah memberikan keutamaan kepada keluarga Ibrahim. Allah memberikan keutamaan kepada Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga sucinya. Yahsudun. Nah, orang-orang yang hasud ini dalam lanjutan ayatnya dikatakan faminhum man amana bih wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam sa'ira. Nah, terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada ala Ibrahim termasuk Ar-Rasul dan keluarga sucinya, ada orang-orang yang kemudian mengimaninya dan ada orang-orang yang berusaha untuk melawannya, untuk menghalang-halanginya. Dan terhadap orang-orang yang menghalang-halanginya, ya, berdasarkan sifat iri hati ini, ayat mengatakan wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukup jahanam sebagai imbalan bagi mereka yang yahsudun. Siapa yang dihasuti ini? Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Siapa ala Ibrahim? Selain Ibrahim juga ada Ar-Rasul dan keluarga sucinya alaihimussalam. Naam. Poin-poin penting yang dijelaskan oleh Imam Humaini telah berakhir di sini, dan supaya kita mendapatkan kembali kira-kira apa isi daripada hadis hasad ini, izinkan saya membaca sekali lagi untuk kemudian saya tutup. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ketika Imam Ja'far meriwayatkan dari ayah-ayahnya sampai ke Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengungkapkan sebuah hadis qudsi di mana Allah berkata kepada
Nabi Allah Musa ibn Imran, qala Allah azza wa jalla li Musa ibn Imran, ya ibna Imran, wahai putra Imran, la tahsudannan nasa ala ma ataituhum min fadli. Janganlah engkau iri kepada manusia atas apa yang kuberikan kepada mereka dari anugerahku. Wala tamuddanna ainaika ila dzalik. Dan jangan kamu panjangkan kedua matamu untuk melihat nikmat dan kesempurnaan yang aku berikan kepada hamba-hambaku dengan pandangan iri. Wala tudbihu nafsak. Dan kamu jangan libatkan hatimu, jiwamu atas nikmat-nikmat dan kesempurnaan-kesempurnaan yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Jangan. Fa innal hasid, karena sungguhnya orang yang iri hati itu sakhitun ala ni'ami. Dia tidak suka, dia murka terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Aku ini maha adil, aku maha bijaksana. Jadi aku tahu kepada siapa nikmat ini aku berikan. Tidak sembarangan nikmat ini aku berikan. Jadi kalau nubuah aku berikan kepada Ar-Rasul Muhammad dan imamah aku berikan kepada keluarga sucinya, karena emang aku tahu mereka berhak. Jangan jatuh dalam iri hati. Karena sungguhnya orang yang iri hati itu sakhitun li ni'ami. Dia murka atas nikmat-nikmatku, saddun li qismi, dan dia berusaha menghalang-halangi atas pembagianku, alladzi qasamtu baina ibadi, yang telah aku bagikan di antara hamba-hambaku. Wa may yakudzalik, dan barang siapa yang berperilaku seperti itu, maksudnya iri, falastu minhu, maka aku bukan bagian darinya. Walaisa minni, dan dia bukan bagian dariku. Dan ini maknanya seseorang itu terhempas dari wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, dalam 2 pertemuan kita telah menyelesaikan hadis hasad, dan insyaallah jika kita diberi umur panjang, kita insyaallah bisa kembali mengkaji hadis yang ke-6 insyaallah dari rangkaian 40 hadis yang disyarahi oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi pembicara khususnya, dan mudah-mudahan bagi yang mendengarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.